Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Lur? Oke, Aries untuk Mei 2026. Lur boleh di absen dulu yuk, dari kota mana, daerah mana, sedulur yang hadir. Gimana kondisimu saat ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, Lur ya. Amin. Oke, kita akan kupas secara mendalam ya, situasi di Mei. Readingan ini hanya untuk gambaran saja, hanya untuk pengingat ya, agar kamu bisa selalu berhati-hati, agar bisa selalu berwawas diri. Oke, Aries. Mei 2026. Oke, kayak biasa ya, Lor ya. Modenya belak-belakan apa adanya, mau baik nggak baik semua akan disampaikan di sini. Aries, Mei 2026. Oke. Wow. Oke, jadi untuk awal bulan di Mei 2026 ya, semua Aries harus bisa nih mengendalikan diri sendiri ya, karena ini banyak sekali perubahan suasana hati dan juga beberapa orang di sekitar ya, orang-orang Aries ini ya, kamu harus sabar sih ya. Tapi yang namanya juga Aries ya kan. Lo jual, gue beli. Nah itu. Nah begitulah si Aries itu. Jadi ya gimana ya, Aries disuruh kalem tuh susah gitu. Aries disuruh pura-pura, aduh nggak bisa kayaknya nih gitu. Ya kalau nggak suka memang kelihatan banget sih. Kalau kesel apalagi, pokoknya kelihatan lah. Dari ekspresi, mimik wajah, gestur, bla 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 bla, semua kelihatan gitu. Ya semoga di Mei nggak ada yang berani nyenggol Aries ya. Kalau berani nyenggol ini akan jadi suatu permasalahan, karena pasti akan diladenin sama Aries gitu. Karena Aries itu lagi sumpek sekarang gitu. Ya suasana hati sedang naik turun ya, energi dari Aries sendiri pun banyak sekali yang tidak stabil di sini gitu. Ada orang yang jahil yang mau nyenggol, ya udah selesai nantinya dilibas nih sama Aries gitu. Oke, jadi satu ya, ada pesan yang perlu ku sampaikan di sini untuk semua Aries adalah satu, masalah sifat. Ya untuk itu kamu renungin sendiri lah ya. Gitu. Aku khawatir beberapa sifat negatifmu bisa kambuh lagi, bisa terulang karena ada pola yang terulang di bulan ini gitu. Ya semoga kamu di bulan ini tidak mudah temperamen dan ya kamu harus kuat sih gitu ya. Oke. Di sini untuk masalah keuangan pun ya, aku to the point ya. Semua Aries, lu harus manajemen keuanganmu dengan baik mulai sekarang gitu. Karena di bulan Mei situasinya sangat-sangat tidak menentu, banyak ketidakpastian di bulan ini gitu. Oke. Ya, aku ngerti sih, di sini Aries sedang berusaha untuk memperbaiki diri, menenangkan diri, dan memang banyak nih beberapa di antara Aries tuh ya lagi pengen sesuatu yang menantang, sesuatu yang seru, sesuatu yang happy. Ya satu sisi dia pengen sendiri sebenarnya. Ada Aries di sini lagi pengen sendiri, lagi nggak pengen diganggu lah, lagi butuh ketenangan dan sebagainya. Tapi ya terkadang memang Aries itu butuh teman, butuh seseorang yang mungkin bisa jadi tempat cerita, tempat curhat atau sandaran kayak gitu sih. Ya. Aries, kamu terus berusaha ya di sini ya untuk membenahi dirimu sendiri, karena di sini ada sisi positifnya ya. Positifnya tuh
ya sampai di energi di Mei ini kamu masih punya upaya. Ini aku suka ya. Aries masih berusaha untuk mau dan berusaha membenahi diri sendiri gitu. Ya, gitu sih. Oke, nah kemudian untuk masalah keuangan memang sekali lagi saya tegaskan, saya warning banget di sini untuk benar-benar menjaga karena situasi sangat-sangat tidak menentu ya. Nanti kamu amati sendirilah ya, amati sendiri gitu. Nah, di bulan ini pun juga sangat berkaitan dengan namanya kerja keras ya, gitu. Kerja keras, lu nggak bisa ngeluh sih di bulan ini. Dan ya oke sih. Kalau untuk masalah kerja sih memang kebanyakan Aries tuh getol ya orangnya. Oke. Oke, jadi kita ngereading santai ya Lur ya di sini ya, karena kalau untuk readingan bulanan tuh banyak banget yang harus dikupas gitu. Oke. Selama kamu mau bergerak, selama kamu mau keluar, selama kamu mau berusaha, ini akan selalu ada jalan untuk kamu di bulan Mei ini ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan, tolong ambisinya ya. Jangan sampai menjadi ambisius gitu. Ini yang perlu kamu perhatikan. Kamu mulai sekarang renung dulu. Kira-kira di Mei ini lu punya target apa, lu punya visi misi apa, lu coba kalkulasi, lu ingat lagi di situ. Oke, di sini Aries akan berusaha sih untuk mendapatkan itu semua. Tapi ada pesan ya, tolong jangan ambisius. Karena ini akan ngebuatmu sangat capek nantinya. Ya, itu satu. Yang kedua, sebisa mungkin untuk mensyukuri ya. Di sini perlu lebih mendalam tentang rasa syukur. Syukuri apa yang sudah kamu dapatkan selama ini. Ya, sekecil apapun itu harus bisa kamu syukurin. Kenapa? Karena ini akan sangat ngebantu kestabilan dirimu. Gitu, ya. Karena di sini ada yang sebenarnya untuk hidup, apa yang sudah ada atau rezeki yang akan datang ini cukup gitu. Cuman ya karena mungkin minimnya rasa bersyukur tersebut, jadi ngerasa kayak kurang. Aku nggak tahu siapa ya di sini ya. Gitu. Memang ada seseorang di bulan ini akan dalam fase sangat-sangat nggak tenang gitu. Ini akan aku coba kupas dulu ya. Sebenarnya apa yang dia punya tuh cukup gitu. Rezeki dia juga sebenarnya bagus, tapi karena keinginannya yang tak terbatas inilah yang pada akhirnya membuat dia akan terjatuh di bulan ini. Dan seseorang ini sangat susah untuk sadar ya. Tapi vice versa ya di sini ya. Bisa Aries, bisa seseorang yang mungkin Aries kenal di sini. Gitu Lur. Nah, petunjuknya adalah ada karma yang datang. Karma yang harus dia lewati di sini. Makanya seseorang ini dia selalu berusaha ya. Berusaha tapi kayak nggak ketemu ujung, kayak nggak ketemu jalan, kayak selalu mentok gitu. Dan itu tadi, jadi kayak hilang rasa syukurnya itu tadi. Ya logika aja lah kita hidup kalau punya perasaan atau rasa nggak selalu cukup tuh, aduh nggak tenang Lur, hidup Lur, sumpah. Kayak gitu. Oke. Nah kemudian mengenai orang-orang di sekitar energi lingkungan dari Aries, ya mungkin kamu akan terkoneksi dengan beberapa orang di bulan ini yang notabene ya ini sangat-sangat memancing emosi ya, tapi ada sisi positif lagi di sini. Sebenarnya bulan ini nih, khusus bulan Mei ya, Aries lagi nggak pengen ribut sih. Aries lagi nggak mau ribut gitu. Ya mungkin banyak di antara kamu yang akan lebih cuek ya dengan beberapa orang yang menurutmu mungkin toksik di sini. Gitu ya, walaupun mereka adalah berusaha untuk nyenggol ya, berusaha untuk nyagilin kamu, tapi kamunya kayak aku ngerasa ini lagi nggak pengen ribut sih gitu.
Oke. Nah, di sini ada petunjuk baru yaitu tentang seseorang. Tapi jujur ya, Aries, ini banyak situasi karma ya. Banyak situasi karma. Ya semoga bukan Aries lah ya. Amin gitu. Nah, ini ada clue lagi tentang perasaan yang mendalam dengan seseorang yang sudah lalu, seseorang yang sudah terlewati. Ya memang susah move on ya gitu. Ya. Jadi untuk Aries yang mungkin baru putus hubungan belum lama ini ya, mungkin sebulan 2 bulan yang lalu lah ya. Ya kamu akan butuh waktu sih. Memang di bulan ini kamu akan berusaha untuk ya udah yuk lupakan dan lupakan. Hapus semua memori tentang itu. Tapi ini semua butuh waktu. Ya, dan memang ada momen di mana dirimu di bulan ini ya akan flashback sedikit tentang dia gitu. Alam bawah sadarmu tuh kayak selalu mengingatkan tentang dia gitu. Ya, gitu. Ada rasa kesal juga di sini sebenarnya. Sebenarnya dari hati kecilmu tuh sudah tertutup ya. Cuman ada sesuatu yang kayaknya belum selesai. Mungkin sesuatu unek-unek ya di sini yang ingin banget kamu sampaikan sama dia. Agar dia ngerti, agar dia paham gitu loh. Ada sesuatu yang kayak kependem di sini dalam dirimu. Nah, jika kamu berada di situasi yang kubahas ini, kamu cari orang, ya teman atau siapa, cerita aja, keluarkan unek-unekmu di situ. Ya, cukup kamu cerita. Ini akan sangat ngebantu kamu, kayak gitu loh. Oke, nah kemudian jika di bulan ini nanti seseorang dari masa lalumu ini atau orang yang sudah lalu nih muncul kembali menghubungi dirimu, ingat ya dia masih kayak gitu-gitu aja ya. Sesuatu yang kelihatan baik belum tentu baik, maka perlu kamu kenali kembali nih orang gitu loh ya, gitu. Kemudian di sini ada petunjuk tentang seseorang yang tersiksa kerinduan yang cukup mendalam. Seseorang ini aku nggak tahu ya, entah ini karma atau apa. Cuman jujur ini sangat-sangat menekan perasaannya. Ini nangis si orang ini gitu, sedih banget dia. Nggak tahu, rindu banget dengan seseorang di sini. Tapi kayak nggak bisa sampai gitu, nggak bisa ketemu gitu. Ada jurang pemisah di sini, ada jalur pemisah ya. Ya mungkin ya gimana ya. Udahlah kita doakan aja lah ya seseorang ini gitu. Ya mungkin seseorang ini sedang mikirin kamu saat ini gitu loh. Udah doakan aja lah yang terbaik ya. Kayak gitu. Nah kemudian Aries yang single di bulan ini Mei, kamu fokus ke dirimu ya. Ingat ya, fokus ke dirimu, fokus ke kerjaan kamu, fokus ke cuan dan cuan ya. Kalau untuk cinta-cintaan ya memang di bulan ini ada, tapi agak sepi ya. Yang mampir ke Aries single di bulan ini agak sepi. Ya mungkin kamu bisa ya dari Aries sendiri pun kayak belum ada semangat sih untuk membuka hati, untuk memulai hubungan tuh belum ada gregetnya. Ya mungkin seseorang ini bisa diajak temenan. Aduh, sorry ya. Ya udah temenan dulu deh, sahabatan dulu deh, gitu. Gitu ya. Bulan ini Mei untuk Aries, ingat ya, kalau ada yang deket atau terkoneksi sama kamu di bulan ini, kamu perlu banget untuk menganalisa lebih dalam seseorang ini. Ingat Aries, kamu terluka belum lama ini loh, ya. Ingat ya, kamu terluka belum lama ini. Ini belum lama nih. Ini masih baru banget nih luka kamu ini gitu. Sembuhin dulu deh ya. Dan juga ini dikhawatirkan nanti seseorang ini ada kemiripan dengan yang sudah, entah itu sifatnya, entah itu karakternya atau apa kayak gitu sih. Jadi perlu pengamatan lebih dalam lagi ya. Makanya ya udah kenalin dulu sih, ya temenan dulu aja sih gitu. Tohnya juga dari sisi kamu pun juga belum siap kan untuk membuka hati lagi gitu ya. Mungkin kalaupun
menjalin hubungan pacaran di bulan ini tuh ya lebih kayak fun doang sih, pengen happy doang ya. Nggak terlalu pakai perasaan ya, karena Aries lagi sangat hati-hati banget ya di bulan ini untuk menggunakan perasaan tuh sangat hati-hati gitu. Karena Aries terjatuh yang cukup dalam di sini. Oke, kemudian di dalam hubungan Aries di Mei 2026 ini, ini mana ya? Kamu ya jujur sih, bulan Mei ini ya, ini tak kasih clue ya semuanya nih ya. Mei adalah bulannya hawa nafsu. Ini perlu diperhatikan. Kalau bicara tentang nafsu, lo tahu kan dirimu seperti apa? Ayo, lo tahu kan? Kamu itu seperti apa? Kamu tahu kan? Shh, kita diam-diam aja ya, oke? Gitu lur. Jadi kendalikan dirimu tentang something dalam dirimu ya. Ya nggak perlu kubahas lah ya, lu ngerti lah ya. Gitu. Lu pinter-pinter mensiasati lah gitu. Nah, kemudian di bulan ini banyak sekali perubahan sikap sifat dari pasanganmu. Ini perlu kamu perhatikan juga Aries. Jadi memang bulan ini Aries harus kuat secara mental, kuat kuping juga ya. Ya jelas harus kuat dengan perasaannya. Tapi di sini vice versa, memang nggak tahu ya, di sini entah kamu entah dia memang sifatnya ini agak gimana ya, kan nggak ada perubahan gitu sih. Makin kesini makin kesana aja sih gitu. Nah, dan juga di sini itu ada nih di dalam hubungan Aries itu seseorang ini pikirannya keluar gitu. Ya, ilustrasinya gini deh. Ini kamu ya. Ini kamu, ini dia nih. Misalkan dia aja lah ya. Kalian tuh satu rumah nih. Kalian satu hubungan ya kan. Ya semua kelihatan baik-baik aja gitu. Tapi pikiran dia nih nggak mikirin kamu gitu. Dia itu mikirin yang lain. Ya sedang memikirkan yang lain di sini. Seseorang, entah itu masa lalunya dia gitu. Tapi bukan berarti selingkuh enggak loh ya di sini. Karena seseorang ini lagi butuh teman, butuh cerita, butuh sesuatu yang seru, butuh sesuatu yang asik. Tapi sayangnya pasangannya flat banget gitu. Gitu-gitu aja. Nyebelin lah. Jadi seseorang ini tuh dia sedang berusaha untuk menghibur dirinya sendiri ya. Kekalutan yang sedang dirasakannya ini pada akhirnya ngebuat dia teringat kembali dengan masa lalunya gitu ya. Gitu sih lur. Nah, di sini dari hanya sebatas pikiran atau alam bawah sadarnya dia ini ngebuat dia menjadi terlihat berbeda. Nah, inilah pentingnya untuk kamu waspadai semua Aries di bulan ini dalam hubungan kamu ya. Seseorang jika pasanganmu kelihatan ya gak beda, gak kayak biasanya, kok dia banyak diem atau sifatnya dia kayak suka ngegas bla 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 misalkan ya, lu perhatikan dulu di sini. Ya, jangan buru-buru overthinking ya gitu. Oh dia selingkuh lah, oh dia punya ini, punya no, belum tentu tentang itu. Karena memang ini permasalahannya itu ya antara kalian berdua gitu loh. Ya. Yang satunya capek dengan si A juga capek sama kamunya gitu. Jadi sama-sama capek sebenarnya di sini. Dan kayak nggak ada yang mau ngalah gitu. Inilah yang membuat pada akhirnya suasana hubungan ini menjadi simbang siur gitu. Ya, gitu. Dan juga di sini ada petunjuk lagi. Ada seseorang ini hanya menunggu momen. Dia hanya menunggu momen. Jadi dalam hubungan ini, tapi ini yang sudah lama ya. Ini pola lama nih, mungkin ya 2 tahun atau 3 tahun lalu kamu sama dia nih. Ya kamu ngerasa dia berubah nih udah lama lah ya. Dan energi dia di bulan ini tuh dia kayak nunggu momen, nunggu keputusan gitu. Ya kalau memang ada di antara kamu yang akan mengatakan putus, ya udah dia akan hilang selep. Tanpa basa-basi, tanpa empati gitu. Karena capek banget seseorang ini gitu. Ya itu cluenya sih. Nah lanjut ya. Jadi untuk semua Aries di bulan ini, kamu berusahalah untuk mencintai dirimu ya, sayangi dirimu,
please banget ya gitu. Kalau pasanganmu nih di bulan ini ngereok ya, jadi kucing garong misalkan gitu, udah biarin aja lah ya. Kamu banyak fokus ke dirimu dulu deh gitu. Karena memang ya kamu capek, dia juga capek gitu. Dan juga di sini ada permasalahan tentang sesuatu, yaitu tidak dihargai gitu. Seseorang ini ngerasa capek karena nggak dihargai. Dia ngomong, tapi pasangannya ini kayak nggak nanggepin gitu, atau kayak cuek atau apa. Ini tanggapan dia gitu. Jadi apa ya, sesuatu yang sia-sia gitu. Ini sebenarnya situasi yang sudah ya beberapa bulan lalu lah ya. Mungkin kamu sama dia ini sudah ada selek dengan hubungan ini, sudah ada pergeseran, tapi udah beberapa bulan lalu dan memanasnya di bulan Mei ini gitu. Tapi seseorang ini nggak mau pergi gitu. Nah ini uniknya dalam hubungan Aries di bulan ini tuh, pasangannya nggak mau pergi gitu. Ya entah kenapa ya, dia masih mau bertahan. Kenapa? Ya mungkin ada harapan ini. Biasanya kan gitu ya. Dia berharap, kamu nanti akan berubah. Dia mengharapkan sesuatu perubahan. Dia masih nunggu nih. Ada perubahan nggak sih seseorang ini? Kalau nggak ada, ya udah, ya nggak tahu lah, walau-alam ya soal itu gitu. Yang jelas petunjuknya seseorang ini menunggu perubahan gitu. Berharap banget dia mau berubah. Karena masih ada kesempatan sebenarnya di sini. Masih ada kesempatan gitu. Jadi di bulan ini tuh secara energi hubungan ini cukup kuat ya, karena antara kamu dan dia ini ada yang dalam mode bertahan gitu, walaupun pasangannya nih udah kayak kucing garong banget ya, tapi ini dia itu masih mau menemani gitu. Rumit ya. Itulah kalau bahas tentang energi hubungan tuh rumitnya minta ampun gitu. Tapi yang jelas ya, semua yang hadir di sini tolong jangan overthinking ya. Karena ini sifatnya general loh ya. Jadi lebih ke lihat dulu lah hubunganmu. Kalau hubunganmu baik-baik saja, ya alhamdulillah. Nah, hal-hal yang negatif yang saya bahas di sini ini sebagai gambaran untuk kamu bahwa kemungkinan bisa saja ada situasi kayak gini. Jadi lu ngerti, kemungkinan akan ngadepin situasi kayak gini, lu persiapkan dirimu gimana cara ngadepinya gitu loh. Makanya dengan poinnya kesabaran yang sangat mendalam tadi. Gitu sih, Aries. Oke, kita coba lihat ada pesan apa lagi. Tuh kan, perasaan yang ngambang ya. Kayak ini kemana ya? Kosong, ada kekosongan antara kamu dan dia tuh, ada kekosongan. Tapi vice versa ya, bisa kamu bisa dia. Ya ingat ya, kalau memang kamu misalkan nih, kamu ngerasa hubunganku lagi renggang mas, lagi begini lagi begitu. Ya sekarang tuh poin kuncinya, kata kuncinya adalah satu, berhenti menyalahkan dulu deh ya. Coba mulai ngerenung ya. Mungkin akan butuh beberapa hari yang ngerenung ini. Dalam arti ngerenung tuh mengingat yang kesalahanmu apa, sikapmu selama ini gimana. Lebih ke introspeksi dulu deh, dicatat bila perlu ya. Kayak gitu. Nah, ketika dirimu bisa menyadari, aku punya kekurangan ini, kesalahanku ini, kekeliruanku ini, sikapku dulu gini, itu kamu perbaiki dulu gitu. Itu yang saya sebut fokus ke diri tuh kayak gitu. Itu tujuannya bukan untuk dia loh, tapi untuk kamu sendiri. Kalau dirimu baik, ya itu kan manfaatnya untuk kamu sendiri, bener gak sih? Gitu. Mengenai dia udah biarin dulu deh. Kalau kamu udah mulai stabil, nah mulailah nanti coba untuk ya pelan-pelan lah ya, untuk memahami, ya diajak ngobrol pelan-pelan ya, walaupun susah ya gitu. Tapi bisa kok sebenarnya. Karena seseorang ini dia butuh tempat gitu. Ya dia butuh kejujuran, butuh cerita, butuh saling terbuka. Yang penting jaga emosi gitu. Karena ya gimana ya, kalau apa-apa ada emosi susah loh. Itu kan sendiri gitu. Ya.
Jadi untuk Aries ya mungkin kamu ngerasa atau gimana ya di sini ya. Jika kamu ngerasa sepi sendiri kok seruat ini ya situasinya ya bla 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 bla. Lu jangan patah semangat Aries ya dalam hal apapun ini loh. Ingat ya dalam hal apapun lu jangan patah semangat, mau itu kerjaan lu mau ya apapun lah pokoknya tuh please jangan patah semangat ya. Semua ini masih bisa banget untuk kamu perbaiki. Mulailah dari sekarang gitu, perbaiki ya. Hal-hal yang penting ya dan perlu kamu perbaiki dari sekarang juga. Ini untukmu sendiri kok. Dan juga memang Aries di bulan ini sangat membutuhkan ya, yaitu spiritual, proses kedekatan diri dengan Tuhan. Itu yang sangat kamu butuhkan. Karena musuhmu di bulan ini itu dirimu sendiri. Ya, lu harus bisa menghadapi suasana hatimu, perubahanmu, pikiranmu yang kadang nyebrang sana nyebrang sini gitu. Ya walaupun lu kelihatan enjoy gitu kan, lu kelihatan Aries nggak ada masalah kok, iya di mata orang, tapi lu sendiri gimana? Lu nggak bisa bohong dengan dirimu sendiri gitu. Oke, di sini tentang lingkungan, ya sebenarnya Aries tuh pinter lah ya untuk ngebaca situasi ya. Kalaupun ada petunjuk tentang orang yang ya gitu sih bermuka dua ya di sini ya gitu. Tapi kayaknya Aries ngerti lah tentang itu ya. Lanjut ya. Oke, ada petunjuk selanjutnya yaitu Aries tidak boleh bergantung dengan siapapun. Kamu harus mandiri, kamu harus berdiri di atas kakimu ya. Kamu harus yakin bahwa kamu bisa mencukupi dirimu, menghidupi dirimu, membahagiakan dirimu. Ya, itu. Karena di sini ada nih beberapa di antara kamu yang sepertinya lu bahagia kalau ada seseorang yang menurutmu bla 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 bla, lu baru bahagia lah bla bla bla. Aduh. Ya diperbaikilah mindset tentang kayak gitu ya. Karena kebahagiaan itu munculnya dari dalam dirimu, bukan dari diri orang lain gitu. Ya. Dan juga memang lu harus melepaskan diri dari suatu ikatan yang toksik di sini. Entah itu lingkungan ya atau hubunganmu sendiri dengan seseorang di sini. Ya kalau lu ngerasa udah capek, udah nggak kuat banget dengan situasi yang menjerat ini, lu harus keluar gitu. Lu harus pergi. Makanya lu harus punya keberanian dan lu harus berani ngambil keputusan. Gitu. Ada keputusan yang perlu mungkin kamu ambil di bulan ini. Ya, jangan ragu dengan dirimu sendiri Aries. Oke. Gitu. Dan juga yang perlu diperhatikan lagi adalah Aries, tolong berpikir sebelum berucap, sebelum bertindak. Karena lu tahu nih ya, Aries tuh ngegas duluan ya kan, udah nabrak baru mikir tuh. Kebanyakan kayak gitu. Sukanya kayak gitu. Jadi ya gimana yang dibilang kocak ya kocak, ya dibilang sembrono ya gitu, ya pokoknya campur aduk lah. Nggak peduli, pokoknya ngegas-gas aja, nanti udah nabrak baru sadar tuh. Jadi ya itu ya, segala sesuatu tetap harus perlu dan kamu perhatikan dan perbaiki ya Aries ya. Ya, segala sesuatu yang kubahas di sini tak kembalikan ke kamu lagi ya. Oke, aku hanya bisa ngasih gambaran saja. Ya semoga ini ada manfaatnya, ambil positifnya, buang negatifnya, dan gunakan logika dan akal sehatmu ya dalam mendengarkan pembahasan seperti ini. Oke, gunakan kedewasaanmu lah itu yang terakhir. Kita jumpa lagi di next time. Semoga Aries dalam keadaan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Bye bye semua.